Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai cara kamu sukses walaupun kamu tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya. Karena pada dasarnya pendidikan itu tidak akan menjamin kamu untuk sukses loh. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah ini adalah salah satu request dari subscriber aku yang mau membahas tentang gimana sih sebenarnya kita tidak berkuliah atau kita tidak bersekolah tapi kita ingin menjadi seorang yang sukses. Nah langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Yang pertama adalah kamu harus yakin atau percaya nih bahwa kamu bakal sukses. Percaya atau enggak nih teman-teman, kalau misalkan kamu merasa diri kamu akan sukses, itu akan bisa terjadi. Kenapa? Karena kamu akan melihat dari sisi atau angle yang berbeda, yaitu dari angle dimana kamu merasa bahwa ini adalah suatu pembelajaran. Jika kamu merasa jatuh atau kamu merasa gagal, istilahnya. Nah, di sini juga teman-teman, buat kalian yang merasa percaya bakal sukses juga, kalian memiliki sebuah tujuan atau kalian memiliki sebuah mimpi yang pastinya kalian akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan atau lebih ke bagaimana caranya menggapainya teman-teman gitu. Jadi di sini penting banget untuk kalian bisa yakin, bisa percaya bahwa kalian akan sukses. Jangan minder kalau misalkan kadang teman-teman ada yang mungkin merasa wah mereka punya gelar, mereka punya uang, saya tidak punya. Tapi ketika kalian punya namanya kepercayaan, itu semuanya akan mengalahkan teman-teman. Karena dengan kamu percaya, kamu akan memiliki jalan yang tentunya mungkin tidak dikatakan mulus teman-teman, tapi paling enggak kalian itu bisa yang namanya tahu nih, oh stepnya seperti ini loh, perjalanannya seperti ini loh, caranya tuh seperti ini. Jadi pelan-pelan melangkah sedikit demi sedikit teman-teman gitu. Mengasah kemampuan kamu, khususnya nih teman-teman, buat kalian yang mau soal bisnis atau kalian untuk yang mau buka usaha, kalian harus mengasah kemampuan yang berkaitan tentang manajerial teman-teman. Bagaimana caranya mengatur, memasarkan, dan juga yang lain-lainnya. Bagaimana caranya mengolah lah istilahnya teman-teman. Nah di sini untuk kalian yang mungkin memiliki kemampuan yang berkaitan tentang desain atau yang lainnya, kalian bisa mengasah secara lebih dalam. Gimana caranya? Kalian bisa belajar lewat Google, lewat YouTube, terus juga kalian bisa membaginya dan membuat itu menjadi lebih efisien. Gimana caranya efisien itu maksudnya sih? Simple banget teman-teman. Jadi caranya adalah kalian bisa membuat nih agenda-agenda bahwa hari ini akan belajar tentang apa, besok belajar tentang apa. Nah lama-lama kan akan semakin banyak ilmu-ilmu yang kalian dapatkan gitu. Nah tentunya harus dengan konsisten ya teman-teman. Harus benar-benar dikerjakannya tuh setiap hari. Jadi biar lama-lama bisa lebih terasa lagi, kemampuannya bisa lebih bagus lagi, lebih tajam lagi kayak gitu. Nah makanya kalau misalkan kata-kata orang gini teman-teman, learning by doing juga istilahnya. Tapi di sini juga kalian sambil learning, kalian bisa sambil baca-baca buku, nonton film-film yang berkaitan tentang keinginan kalian atau tujuan-tujuan, atau istilahnya misalkan kalian pengen jadi seorang pembisnis, ya kalian nonton YouTube yang berkaitan tentang bagaimana orang yang tadinya gagal bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses, atau bisa lihat dari motivator-motivator gitu teman-teman. Nah ini penting banget teman-teman, yaitu mengikuti kelas untuk memperdalam soft skill kamu. Kenapa sih ini penting banget? Misalkan gini teman-teman ya, kamu yang tadinya nggak pernah ikut les atau nggak pernah ikut kursus nih teman-teman, atau kamu yang nggak pernah nonton YouTube yang berkaitan tentang kemampuan yang ingin kamu kembangkan, itu akan memperlambat. Kenapa bisa aku bilang memperlambat? Karena kamu nggak lihat nih teman-teman dari yang lainnya seperti apa sih, bagaimana sih caranya, istilahnya gitu. Misalkan contoh nih, kamu pengen ngedesain gambar,
ya kan? Tapi kamu tidak tahu nih cara desain gambar. Ya kamu cuma bilang saya tuh jago gambar, tapi saya tidak tahu cara gambar. Nah, gimana caranya kamu mengembangkan gitu kan istilahnya. Nah, gimana yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa ikut kursus atau kalian bisa juga nonton lewat YouTube bagaimana caranya mendesain sesuatu, atau juga kalian bisa nih teman-teman melihat nih, oh caranya itu seperti ini ya, atau kalian bisa baca-baca buku tentang gimana sih caranya desain yang bagus. Atau misalkan kalian sukanya bisnis teman-teman, kalian bisa nih ikut yang acara-acara motivator yang mereka bercerita tentang dulu mereka itu bagaimana sih bisa di titik seperti sekarang, bagaimana sih caranya mereka membangun sebuah usaha, bagaimana caranya mereka membangun sebuah kerajaan bisnis istilahnya, marketingnya kayak gimana, manajemennya gimana, teamworknya seperti apa. Atau kalian juga bisa nonton film-film yang berkaitan tentang dari orangnya nol sampai di titik mereka menjadi seseorang istilahnya gitu teman-teman. Jadi ini akan menjadikan kalian sebagai referensi, kalian bisa ngikutin juga cara-cara mereka tuh kayak gimana, dan bisa mengembangkan juga soft skill kalian dari cara kalian menontonnya, menonton film, menonton video, atau baca buku nih teman-teman. Jadi ini pastinya akan membantu memperluas juga, mengembangkan juga ilmu-ilmu yang mungkinnya tadi belum ada, sekarang jadi ada gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah teman-teman memperbanyak relasi, memperbanyak teman lah istilahnya. Modal yang harus kalian punya selain uang adalah relasi teman-teman, atau teman-teman yang istilahnya mendukung nih. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena ini pun terjadi di aku teman-teman. Oke, gimana? Jadi gini, ketika misalkan contoh kalian itu hanya bermodalkan uang, tapi kalian tidak memiliki sebuah relasi atau teman-teman yang mendukung bisnis kalian atau usaha kalian atau pekerjaan kalian, itu sama aja bohong teman-teman. Karena gini, ketika kalian punya teman atau kalian punya relasi, ya kan, mereka akan berbagi nih, ya kan, pengalaman-pengalaman mereka akan membantu kalian bagaimana caranya mendapatkan sesuatu istilahnya. Contoh, kalian mau punya usaha makanan, ya kan, terus kalian kan butuh bahan-bahan baku. Nah, kalian nggak tahu nih cara dapetinnya dari mana nih bahan-bahan baku. Mungkin cari di online shop atau cari di pasar atau cari di mana. Tapi kalau kalian punya teman-teman, kalian jadi lebih gampang. Dia bakal bantu kalian untuk, oh aku punya nih tempat yang menjual bahan baku tuh murah dan bagus nih dan terpercaya. Ini kamu mau saya kenalin nggak? Di situ kan adalah relasi yang memberikan manfaat istilahnya, teman yang memberikan manfaat teman-teman gitu. Lalu juga nih untuk kalian yang bekerja, mungkin kalian merasa aduh nggak ngerti nih gimana cara daftarnya ya ke perusahaan, nggak ngerti nih gimana ya caranya bikin CV dan segala macamnya, gimana cara masuknya ya, lowongannya ada atau enggak ya. Nah, teman itu berguna, relasi itu berguna. Dia akan memberikan, tempat aku lagi butuh nih anak kerja atau anak magang atau anak apa gitu kan. Kira-kira kamu berminat gak? Ini lagi di mungkin daerah-daerah Jakarta, dan juga mungkin bagian-bagiannya cocok nih sama kamu. Kamu mau coba nggak? Nah, itu akan mempermudah kamu untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan teman-teman. Ketika kamu mendapatkan relasi yang tentunya harus cocok dan saling berbagi ya teman-teman. Teman yang banyak tapi kalau teman yang tidak berbagi itu sama aja bohong. Percaya teman-teman. Tapi teman yang berbagi info, saling bertukar pikiran, berbagi hal, semua hal di ya kan. Terus juga saling memberitahu, saling memberikan saran, ya kan, kritikan, masukan, itu adalah teman yang sejati istilahnya teman-teman gitu. Jadi relasi itu penting banget, apalagi untuk bisnis juga. Kalian mencari investor, kalian bisa coba tanya ke beberapa teman, mungkin teman kalian bisa menjadi investor kalian, bisa membantu kalian membuka waralaba, ataupun bisa membantu kalian untuk mencarikan investor lain, atau mencarikan bagaimana caranya menghasilkan sesuatu, atau memarketingkan sesuatu, atau memanajemenkan sebuah perusahaan gitu teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Thank you ya yang udah nonton. Buat yang kalian suka video ini, bisa kasih thumbs up. Buat kalian yang gak suka video ini, bisa kasih thumbs down. Buat kalian yang pengen request video apa, kalian bisa langsung taruh aja deh di kolom komentar. Thank you teman-teman.